Clarissa membereskan alat tulisnya, lalu menghampiri Zelina. "Ze, istirahat yuk," ajak Clarissa. Tiba-tiba Velia beserta gengnya menghampiri Clarissa dan Zelina. "Anak caper, aku peringatin ya. Jangan pernah lagi kamu cari muka di hadapan Arga. Dan jangan deket-deketin dia lagi. Aku gak mau tahu. Mulai detik ini jauhin dia. Karena sebentar lagi, aku yang akan menjadi pacarnya," bentak Velia dengan sombongnya, sambil menunjuk Clarissa dengan jari telunjuknya. Zelina yang duduk pun sontak berdiri, menepuk meja dengan kedua tangannya. Mak Lampir, bisa nggak sehari saja kamu jangan berisik? Bisa pecah gendang telinga aku. Dan satu lagi, mana mungkin Arga mau pacaran sama wanita kegatelan kayak kamu itu? Ejek Zelina mengeluarkan senyum sinisnya. Velia mengepal tangannya. Emosinya memuncak, wajahnya memerah. Tatapan amarahnya tampak dari kedua bola matanya. "Kurang ajar, itu murid disekolahin nggak? Dasar anak bodoh, kalau ngomong gak pernah mikir. Bilang saja kamu iri sama kecantikan aku." Velia mendekatkan tubuhnya ke Zelina. Tangannya berusaha meraih rambut Zelina, namun aksinya dihentikan oleh Clarissa. "Sudah, cukup," bentak Clarissa, membuat Velia menghentikan aksinya. "Aku sudah muak sama kamu yang bermuka dua itu." Lalu Clarissa menarik tangan Zelina keluar dari kelas menuju kantin. Sedangkan Velia masih dalam keadaan setengah sadar. Demi apa? Kini Clarissa mengatainya wanita bermuka dua. Emosinya semakin memuncak. Ia dan gengnya berlari menyusul Clarissa dan Velia. Namun percuma saja, karena ia sudah kehilangan jejak. "Widih, keren habis sahabat aku. Benar-benar salut aku sama kamu," puji Zelina. "Lebay kamu ah, itu semua karena kamu. Ngapain coba ladanin wanita seperti dia? Buang tenaga sama buang pikiran saja. Lebih baik kita ke kantin, bisa mengenyangkan perut." "Ayo buruan ke kantin. Kan aku jadi semakin lapar karena marah-marah," ujar Clarissa membuat Velia sedikit merasa bersalah. Dan ketika di kantin, Zelina tengah asik melahap mie ayam bakso yang ada di hadapannya. Dan itu adalah makanan favorit Zelina semenjak bersekolah di SMA Derlangga. Karena perpaduan kaldu ayam dan rasa bakso yang khas, membuat ia tidak pernah bosan. "Sa," panggilnya. "Clarissa Elvina Dawson," panggilnya kembali, menggoyangkan tangan Clarissa yang sedang menatap mie ayam dengan tatapan kosong. Iya, ada apa, Ze?" tanya Clarissa. "Kamu kenapa, Sa? Kok mie ayamnya cuman kamu tatap? Gak suka ya? Mau aku pesanin makanan yang lain? Atau kamu lagi ada masalah? Kalau ada masalah tuh cerita dong. Jangan kamu pendam sendiri." Zelina khawatir. "Apaan sih, lebay banget. Gak usah pesan makanan yang lain. Ini aja belum habis." Iya nih, aku lagi ada sedikit masalah," jawab Clarissa. "Masalah apa tuh?" "Kamu putus sama Arga," tebak Zelina asal yang masih mengunyah. "Bukan itu, Ze. Ini masalah aku sama Bang Aiden. Dia sama sekali gak ngerestui hubungan aku sama Arga. Dengan alasan dia ketua dari geng motor. Kalau aku sih sependapat sama Bang Aiden. Secara kamu orangnya cantik, baik, berprestasi, kebanggaan semua guru. Bahkan aku saja bangga punya sahabat seperti kamu. Taunya kamu malah pacaran sama Arga, cowok yang suka bikin onar di sekolah ini. Menurut aku sih kalian gak cocok. Wajar saja Bang Aiden seperti itu." "Kok kamu malah belain Bang Aiden? Sahabat kamu kan aku, bukan Bang Aiden. Bukannya nenangin aku, malah semakin membuat kepala aku pusing."
Clarissa bangkit dari duduknya, lalu pergi menuju perpustakaan. Zelina bengong, dan hanya dia memandang punggung Clarissa yang lama-kelamaan menghilang. Clarissa sangat kesal, kepalanya seakan ingin pecah. Moodnya benar-benar enggak karuan. Ia sama sekali merasa tidak ada satupun yang berada di pihaknya selain Arga. Clarissa masuk ke dalam perpustakaan, lalu mencari buku. Padahal ia sedang tidak mood membaca. Tapi ini ia lakukan untuk menghilangkan rasa sedihnya. "Sayang, aku cariin ternyata kamu di sini. Kamu sedang baca apa?" tanya Arga. "Lagi baca buku," jawabnya malas. "Kamu yakin sedang baca buku?" tanya Arga kembali. "Iya, yakin." Arga sedikit terkekeh melihat Clarissa membaca bukunya terbalik. "Sayang, kamu gak sadar, buku yang kamu baca kan terbalik." Arga mengkacak rambut Clarissa. "Hehehe, iya ya, bukunya terbalik." Clarissa sangat malu, sehingga menutup wajahnya dengan buku. "Kamu masih mikirin soal Bang Aiden ya?" tanya Arga. "Iya. Apa sebaiknya kita putus saja? Apa kamu mau kita putus?" "Aku gak mau kita putus. Tapi aku gak tahu mau jawab apa nanti ketika Bang Aiden bertanya," jawab Clarissa yang terdengar lirih. Aiden menarik kepala Clarissa, menenggelamkan ke dalam pelukannya, mengelus kepala Clarissa dengan lembut. Ia paling tidak bisa melihat Clarissa bersedih. "Sayang, dengar aku. Aku tidak mau kita putus. Aku akan memperjuangkan kamu. Aku akan hadapi Bang Aiden. Walaupun Bang Aiden memukuli aku, sekalipun meminta nyawaku, aku akan pasrah dan menerimanya, hingga Bang Aiden memberikan restu atas hubungan kita. Jadi, kamu jangan sedih ya. Ada aku di sini. Kita hadapin bersama-sama," bujuk Arga dengan yakin. Air mata Clarissa menetes membasahi pipi. Perkataan Arga seakan memberikan semangat untuk dirinya, dan juga menyentuh hatinya. Ia merasa keputusannya berpacaran dengan Arga itu tidak salah. Hanya saja pandangan orang lain di luar sana tentang Arga buruk. Bel berbunyi. Waktu istirahat telah habis. Mereka berdua pergi ke kelas berbarengan, tapi diselingi oleh jarak sejauh 2 meter. Arga berusaha mengerti perasaan Clarissa. Langkah Arga terhenti sejenak. Ia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Clarissa. Ia ingin terus berada di samping Clarissa. Ia ingin menjadi pundak untuk Clarissa bersandar di kala bersedih. Namun kesempatan itu belum berpihak padanya. Ia harus bersabar hingga waktunya tiba. Matanya terus memandangi Clarissa hingga Clarissa memasuki ruang kelas. Kemudian ia pun masuk ke dalam kelasnya. Setibanya di rumah, Clarissa sedang memikirkan bagaimana caranya menjawab pertanyaan Aiden. Dia bingung mengapa posisi tersulit ini harus ia hadapin. Ia takut kalau dia melakukan kesalahan. HP-nya terus saja berbunyi. Notifikasi pesan dari Arga, 50 pesan belum ia baca. Arga tidak bisa diam membuat Clarissa berlarut dalam kesedihan. Ia harus secepatnya mengambil tindakan. Dengan sigapnya menuju rumah sakit di mana calon abang iparnya bekerja. "Permisi, apakah saya bisa bertemu dengan Dokter Aiden?" tanya Arga ke salah satu karyawan rumah sakit. Selang beberapa menit, Aiden muncul bersama para suster. Arga segera menghampiri Aiden. "Bang, bisa aku bicara sebentar?" Aura dingin dari Aiden pun terasa, mulai menjalar ke setiap sela kulit. Tatapan tajam Aiden membuat Arga menahan salivarnya. Aiden memberikan kode ke para suster yang berada di dekatnya. Suster tersebut mengerti, lalu meninggalkan Aiden dan Arga yang saling bertatapan.
Ada apa kamu kesini? Tanyanya cetus. Saya ingin memberikan penjelasan. Apakah abang punya waktu sebentar buat kita berbincang? Tanya Arga sedikit ragu. Aiden hanya memberikan anggukan, membawa Arga menuju kantin rumah sakit. Begini bang, mengenai hubungan aku dengan Clarissa. Aku datang ke sini ingin meminta restu atas hubungan kami. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman, mengakibatkan hubungan bersaudara abang dan Clarissa menjadi renggang. Dan aku tidak ingin membuat Clarissa bersedih. Sebenarnya aku dan Clarissa berpacaran. Jadi aku ingin restu dari abang atas hubungan spesial kami. Pintanya dengan yakin dan percaya diri. Jika tidak ingin membuat Clarissa bersedih, putus. Silakan kamu putusin adik saya dan jauhin adik saya. Tandasnya. Ternyata di luar ekspektasi aku. Aku kirain Bang Aiden akan mudah aku dekatin. Ternyata sebaliknya. Gumamnya. Kenapa diam? Kalau diam berarti kamu setuju. Ujarnya. Kemudian Aiden melihat jam tangannya. Jika kamu tidak ada keperluan lain, silakan pergi. Saya tidak punya banyak waktu. Kamu tahu kan di mana pintu keluar? Aiden berdiri memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku celananya. Arga yang masih labil pun meninggalkan Aiden tanpa pamit. Kini pitamnya sedang memuncak. Ia ingin sekali mengayunkan kepalan tangannya ke wajah Aiden. Namun ia tidak bisa lakukan itu. Karena sekali saja bertindak gegabah, maka semua kesempatan akan memudar. Ia memutar otaknya mencari cara bagaimana meluluhkan hati Aiden yang keras. Demi Clarissa, wanita satu-satunya yang paling ia cintai setelah almarhumah ibunya. Aiden hanya memiringkan senyumnya melihat Arga yang pergi begitu saja. Dasar anak muda tidak punya sopan santun, cetusnya. HP Clarissa berdering sebanyak 10 kali, namun tidak ia hiraukan. Ia masih tenggelam dalam lamunannya. Deringan yang ke-11, barulah Clarissa menyadari dengan cepat mengangkat telepon tersebut. Halo sayang, kamu kemana saja? Kenapa telepon dan WhatsApp aku nggak kamu balas? Maafin aku tadi lagi bersama Mami. HP aku tertinggal di kamar. Bohongnya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Kamu baik-baik saja kan sayang? Mami bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok. Mami juga baik. Syukurlah. Aku senang dengarnya. Aku mau ngasih tahu kamu sayang, kalau aku sudah bertemu dengan Bang Aiden. Kedua bola mata Clarissa membulat. Kini dirinya bersemangat, sangat penasaran dengan kejadian selanjutnya. Lantas, apa kata Bang Aiden? Maafkan aku sayang. Aku belum berhasil meyakinkan Bang Aiden, tapi aku janji akan terus berusaha dan berjuang. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sayang sudah mau berusaha meminta restu Bang Aiden. Kemudian telepon mereka pun berakhir. Clarissa sudah lega setelah mendengarkan tutur kata dari Arga. Ternyata Arga adalah pria yang bisa menepati janji dan ucapannya. Sekarang ia mulai mempercayai Arga. Di hari Minggu, Clarissa, Aiden beserta orang tuanya berencana untuk mengunjungi rumah neneknya. Tetapi ketika mereka sudah siap, ada sesuatu yang mengakibatkan mereka tidak bisa berangkat. Kamu kenapa Aiden? Tanya sang ayah. Itu siapa yang datang, Pi? Aiden tidak menjawab pertanyaan sang ayah, malah melontarkan pertanyaan kembali. Arga? Teriak Clarissa. Kamu mengenal dia? Tanya sang ibu. Dia itu sahabat Clarissa, Mi. Jawab Clarissa ragu, menatap ke arah sang kakak. Wajah Aiden terlihat begitu marah. Tatapan mematikan diarahkan ke Arga dan Clarissa. Clarissa yang gugup pun tidak henti-hentinya menggaruk kepalanya, walaupun tidak gatal. Arga segera menghampiri kedua orang tua Clarissa, lalu mencium tangan kedua orang tua Clarissa dan Aiden. Mampus,
Kali ini benar-benar habis. Aku pasti akan dipindahkan sekolah ke luar negeri. Arga kenapa harus datang sih? Ini mah namanya sama saja membangunkan harimau tidur. Gumam Clarissa. Selamat mendengarkan. Bersambung.